Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nursinta Sibila dengan NPM 033024110004. Saya dari Universitas Hairun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A. Di video saat ini, saya akan menjelaskan materi saya dalam bentuk PPT dengan judul Sejarah Internet. Berikut adalah videonya. Sejarah Internet. Internet itu adalah jaringan komputer global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Sejarah Internet dimulai dari era pra-internet sebelum tahun 1960-an. Sebelum internet, komunikasi jarak jauh mengandalkan sistem portal telegraf yang ditemukan pada tahun 1830-an dan telepon yang ditemukan pada tahun 1876. Informasi disimpan dalam bentuk fisik seperti buku, jurnal, dan surat kabar. Pada tahun itu, penyebaran informasi sangatlah lambat dan terbatas oleh kemampuan percetakan dan distribusi. Organisasi menjalankan struktur hierarki, komunikasi yang ketat, dengan pengambilan keputusan memakan waktu yang lama, terutama untuk koordinasi jarak jauh. Lalu pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an lahirlah ARPANET, yang dimulai dari visi ARPA, Advanced Research Project Agency, untuk menciptakan jaringan komunikasi yang terdesentralisasi dan tahan terhadap serangan. Pada tahun 1969, ARPANET diluncurkan dengan menghubungkan 4 universitas yaitu UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Developer tekniknya adalah paket switching yang memecah data menjadi paket-paket kecil untuk dikirim melalui rute berbeda. Ray Tomlinson mengirim email pertama pada 1971, menandai revolusi komunikasi elektronik pada akhir tahun 1970-an. ARPANET terhubung ke ratusan komputer di universitas dan lembaga penelitian. Lalu muncullah perkembangan protokol dan standarisasi pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Era ini melihat munculnya protokol standar yang memungkinkan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi. TPC, IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang dikembangkan oleh Fine, Cerf, and Bob Kahn di pertengahan tahun 1970-an dan diadopsi secara luas. Pada tahun 1983, ARPANET secara resmi beralih dari NCP ke TPC atau IP yang menjadi fondasi internet modern. Sistem domain name diperkenalkan pada tahun 1984, memungkinkan penggunaan nama domain yang mudah diingat seperti example.com daripada alamat IP numerik. Pada periode ini juga melihat ekspansi ARPANET ke jaringan lain seperti CSNet dan BitNet, menciptakan Network of Networks atau internet yang sesungguhnya. Istilah internet mulai digunakan secara umum untuk menghasilkan jaringan global yang terkoneksi. Lalu lahirnya World Wide Web pada tahun 1989 sampai dengan 1991, yaitu web pertama, server web pertama yang diluncurkan pada Desember 1990 dan halaman web pertama yang diakses pada tahun 1991. Web yang berbeda dari internet adalah infrastruktur jaringan, sedangkan web adalah aplikasi yang berjalan di atasnya. Mulai pada tahun 1993, web mulai mencapai penggunaan publik. Browser pertama yang user-friendly dirilis pada 1993 membuat web dapat diakses oleh pengguna biasa tanpa pengetahuan teknis mendalam. Ini menandai titik balik menuju adopsi massal. Kemudian lahirlah komersial internet pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990, internet mulai dibuka untuk penggunaan komersial. Perusahaan mulai dari memahami potensi bisnis internet sebagai platform untuk perdagangan dan pemasaran. AOL atau Amerika Online dan CompuServe menawarkan akses internet kepada konsumen rumahan. Kemudian pada era .com boom and bust pada tahun 1997 sampai dengan 2022,
Spekulasi investor menciptakan bubble.com yang besar. Perusahaan startup internet mendapatkan pendanaan besar meskipun tanpa model bisnis yang jelas atau profitabilitas. Valuasi perusahaan melambung tinggi hanya berdasarkan eksistensi online mereka. Puncak bom terjadi pada akhir tahun 1990-an dengan rencana IPO yang agresif dan pengeluaran marketing yang boros. Namun pada tahun 2000 sampai dengan 2002, bubble meledak, ribuan perusahaan .com gagal, menciptakan kerugian finansial yang signifikan bagi investor dan pengangguran bagi ribuan karyawan Tish. Namun era ini juga meninggalkan warisan teknologi yang berharga. Infrastruktur internet yang dibangun selama bom ini menjadi fondasi untuk pertumbuhan internet selanjutnya. Selanjutnya lahirlah Web 2.0 dan media sosial pada tahun 2000-an. Setelah Crash.com, internet berevolusi menjadi platform yang lebih interaktif dan user-generated content. Web 2.0 adalah konsep yang menggambarkan perubahan dari web statis menjadi web dinamis dan sosial. Dengan ini, media sosial menjadi pusat kehidupan digital, menciptakan cara baru untuk networking, berbelanja, hiburan, dan jurnalisme. Smartphone menjadi alat akses utama, mengubah bagaimana orang mengonsumsi konten. Kemudian era mobile dan cloud computing pada tahun 2007 sampai dengan 2015. Di sini peluncuran iPhone pada 2007 merevolusi agar orang mengakses internet. Aplikasi mobile menjadi format dominan untuk layanan digital. Google, Facebook, dan perusahaan lain memprioritaskan pengalaman mobile. Era ini juga melihat pertumbuhan big data. Perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis volume data yang sangat besar untuk insight bisnis. Artificial intelligence dan machine learning mulai terintegrasi ke dalam aplikasi mainstream. Dan yang terakhir yaitu era global pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Internet telah menjadi infrastruktur fundamental kehidupan global. Konektivitas universal adalah harapan, bukan kebetulan. Internet of Things menghubungkan perangkat rumah pintar, mobil, dan industri. Pada era ini, keamanan siber dan privasi data menjadi perhatian utama dengan regulasi seperti GDPR di Eropa dan berbagai undang-undang perlindungan data di negara lain. Sosial media terus mendominasi komunikasi digital, namun juga dihadapi krisis misinformasi, privasi, dan kesehatan mental. Nah, itulah video penjelasan dari saya dalam berbentuk PPT, di mana dalam video tersebut menjelaskan sejarah internet dari tahun 1960-an hingga era modern pada saat ini. Nah, sampai sini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.